Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang keluarga Sip ya, dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh energi ini ya. Dan semoga setiap apapun yang kita kerjakan ya, semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, keluarga Sip, seperti biasa nih ya, di hari Senin di di hari Senin setiap jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia Barat, waktu Sip juga, kita seperti biasa bertemu dalam ruang dengar di program Beranda Perempuan, tentunya merupakan kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang yang peduli perempuan, anak, dan keluarga. Nah, kali ini kita udah bersama dengan narasumber kita nih, yaitu Kak Lady Sofiana SPSI, yang merupakan anggota bidang Diklat Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak makin sering lagi kita ketemu ya Kak ya. 2 minggu yang lalu kita ketemu. Apa kabar nih Kak hari ini? Alhamdulillah, lagi mencoba mengimitasinya Vika biar baju kita sama. Asik. Ya kebetulan hari ini tun warna baju kita tuh hampir-hampir sama ya. Geng-geng abu-abu hitam gitu. Oke deh. Nah, keluarga Sip hari ini di Beranda Perempuan edisi Senin 29 Juli 2024 kali ini kita ngobrolin tentang let's good talk ya Kak ya. Bukan have a good talk tapi good talk gitu. Have a good talk. Boleh, have a good talk bisa juga. Oke. Talk juga boleh. Jadi kita ngobrolin tentang good talk ini nih keluarga Sip. Apa sih sebenarnya good talk itu ya? Tentu kalau good talk diartikan di bahasa Indonesia artinya ngomongnya baik-baik gitu ya Kak ya. Tentunya ngomongnya baik-baik karena kalau kita lihat sekarang banyak masalah yang terjadi itu karena bad talk tadi ya Kak ya. Salah satunya. Jadi hari ini kita bakal bahas nih keluarga Sip mengenai let's good talk. Nah, boleh dijelaskan nih Kak Didi? Ya ini sebenarnya masih serial dari serial. Asik. Kalau sama Kak Dedi udah pasti ada serial ya berkaitan sama yang sebelumnya ya. Iya, biar sama-sama maksudnya nambah. Jadi apa yang disampaikan jadi satu hal yang nambah terus kan. Sama kayak tabungan biar lama-lama jadi gunung. Ini masih ada serialnya sama yang kemarin kita bicarain soal dream board atau vision board yang seperti itu. Dan salah satu yang sering kita bikin adalah kita tuh sering mundur lagi ketika sudah lewat dari timing atau momen yang kita bicarain kemarin itu. Salah satunya yang paling sering bikin kita itu adalah kita bikin negatif statement dalam diri kita sendiri. Nah, kenapa judulnya sekarang itu Let's Good Talk? Itu pertama itu sebenarnya kalau kita lihat di Al-Quran sendiri kan, kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim itu emang diperintahkan untuk bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik itu ke orang lain, ke saudara, bahkan maksudnya sama, bukan yang lebih dari mungkin kalau kita melihat pakai dari status dan orang bahkan nggak melihat itu sebagai satu hal yang harus merubah cara dia berkata gitu kan. Dalam Al-Quran bilang kan kalau ke anak yatim, sama orang miskin, sama kerabat sekitar kita juga harus bertutur kata yang baik. Seperti itu. Apalagi ketika yang surah Al-Isra yang 23 yang bilang kalau ke orang tua gitu kan kita mesti jaga-jaga kata aja nggak boleh gitu, maksudnya mengeluh untuk apa yang disampaikan itu nggak boleh gitu kan. Dan ini bukan bicara soal larangannya, tapi kita ngelihat kalau kita bicara psikologi gitu kan, setiap perilaku yang kita tampilkan itu ada alasannya kenapa, maksudnya ada latar belakangnya kenapa kita berperilaku. Sama seperti itu juga kenapa kita diminta berperilaku bertutur kata yang baik. Berarti itu ada alasannya. Nah, dan setiap kalau kita sebagai seorang muslim kita kan sudah sering dengarkan setiap kebaikan itu akan berbalas dengan kebaikan. Dan sama berarti bertutur kata yang baik juga nanti akan berbalas sesuatu yang baik ke diri kita. Nah, dan apa hubungannya sama dream vision yang kemarin gitu kan? Satu hal yang luar biasa adalah ketika kita punya positive talk dengan diri kita gitu kan, itu akan membuat kita benar-benar bisa melanjutkan yang namanya rencana yang sudah kita tuliskan di dalam dream board atau dream vision kita kemarin. Kita kan sepakat kan ya, kalau sebagai seorang muslim itu kan everyday itu jadi lebih baik daripada hari yang kemarin gitu kan. Apapun caranya, apapun kondisinya, walaupun hanya 1%.
Ya. Kayak tapi emang benar begitu maksudnya gitu. Jadi yang kita bakal bahas sekarang itu adalah kita mulai dengan bertutur kata yang baik itu ke diri kita sendiri. Oke. Jadi dimulai dari, memang semua dimulai dari diri sendiri ya kayaknya. Ya, tapi emang benar sih. Kayak ini satu habit yang memang harus diganti dari diri kita. Coba Vika renungin sendiri gitu kan. Mana yang paling mudah mencari kelebihan atau kekurangan kita? Oke, cari kekurangan dulu ya. Iya, kita pasti lebih sering merendah seperti itu kan. Ya, hal yang seperti itu satu hal yang mungkin lumrah bagi setiap orang gitu kan. Tapi ada satu hal yang mungkin kita memang menjadi kebiasaan, itu adalah self talk tadi. Self talk itu adalah positif self talk yang dimaksud ketika kita bicara dengan diri kita itu kita sendiri memberikan apresiasi. Tuh. Jadi jadinya kalau kita punya self talk yang bagus atau good self talk, tentunya kita nggak menjadi orang yang selalu mencari validasi gitu ya. Confirmation itu penting. Nah, bedanya ketika seseorang sudah positif dari diri dia sendiri gitu kan, yang keluar ke orang lain juga hal yang positif. Oke. Nah, jadi yang kita maksud ini adalah ya ketika kita berharap ketika kita menjadi seseorang yang punya cita-cita bagus, nah, kita sudah memulai itu dengan diri kita, meyakinkan diri kita sendiri kalau kita punya satu hal yang positif yang bagus untuk bisa dilakukan. Oke. Sama kayak tadi yang bilang let's talk, maksudnya bertutur kata yang baik sebagai seorang muslim ke orang lain, yang kita mulai pertama kali itu di diri kita sendiri. Oke. Gitu. Oke, jadi kita intinya membiasakan ke diri sendiri dulu, baru nanti bakalan kebiasaan ke orang lain. Yes. Gitu ya. Dan kemarin itu aku dapat cerita juga dari seorang dokter gitu kan. Dia memberikan ibarat seperti imunisasi. Iya. Pertanyaan yang pertama diawali seperti kalau di kayak sekolah itu ada pertanyaan pemantik gitu kan. Menurut dirimu mana yang lebih lama bertarung di arena atau di ring tinju dibanding ketika latihan? Kayaknya lama latihan ya. Betul. Iya. Di ring tinju ada waktunya kan, misalnya kalau misalnya orang naik ring misalnya ada berapa menit satu kali babak gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau latihannya berbulan-bulan kan ya. Pasti lama banget gitu latihan. Nggak bakalan bisa semalam jadi besok langsung tarung. Itu dia. Jadi yang seperti itu, makanya aku bilang self talk itu adalah satu bentuk latihan yang akan kita terus biasakan dari hari ke hari, dari tiap masa perkembangan diri kita akan membiasakan diri kita untuk melakukan positif self talk. Dan itu kebiasaan yang cukup baik ketika seseorang semakin dewasa dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, tapi ketika dia punya self talk atau positif self talk yang baik gitu kan, dia akan semakin mampu untuk memberikan tanggapan positif terhadap masalah itu. Jadi bukan jadi sesuatu yang akan buat diri dia mempengaruhi kesehatan mental dia menjadi sesuatu yang negatif. Oke. Jadi memang self talk ini harus dibiasakan, tentu self talknya yang positif gitu ya kayak. Dan akhirnya ada bisa sedikit yang kita kutip biasanya. Iya. Dirimu paham dengan self talk? Insya Allah paham. Dan karena diriku sering melakukan hal itu. Alhamdulillah, itu sudah termasuk. Ya, kalau dulu orang sering bahas stigma itu kalau self talk itu orang yang agak sedikit sedeng gitu. Ya itu sih. Tapi ya sekarang ini sudah jadi terapi dan kalau mau cari tahu gitu kan, malah atlet-atlet sekarang juga sudah dibiasakan untuk melakukan self talk. Iya, padahal ini bagus banget untuk kita sendiri kan. Kalau kadang kita ngobrol dengan orang lain belum tentu bisa dipahami gitu. Kadang kalau kita ngobrol dengan diri kita sendiri, pasti walaupun sepertinya ada dua diri terpecah menjadi dua, nanti nanya sendiri, jawab sendiri gitu ya kan. Iya, benar. Tapi tentu kalau kita yang menjawab sendiri, tentu kita punya ekspektasi dan kita bisa menjawab seperti ekspektasi kita itu gitu. Iya. Salah satu kebaikannya dari self talk itu adalah benar seperti yang Vika bilang, maksudnya kita bisa mendapatkan sebuah jawaban yang kita ekspektasikan. Iya, tapi hati-hati juga sebenarnya. Jangan keseringan juga. Jangan sampai nggak ngobrol sama orang lain juga. Kalau untuk perempuan itu satu hal yang penting. Iya. Kita masih ingat kan kalau perempuan itu perlu mengeluarkan begitu banget. Dan itu membantu sekali gitu. Dan ya
obrolan kita bakal berkaitan dengan itu. Oke. Nah, keluarga sip, itu dia tadi ya sedikit tentang let's good talk ya. Tentunya salah satu good talk ini dengan pembiasaan bicara dengan diri sendiri alias self talk tadi ya Kak. Karena memang seperti yang dibilang Kak Didi tadi nih, banyak orang yang masih menganggap aneh gitu. Hah, kamu ngobrol sendiri gitu ya? Nggak mungkin gitu. Tapi ini sepertinya memang harus dibiasakan ya Kak ya. Iya. Karena terlebih lagi untuk yang perempuan punya banyak kata yang harus dikeluarkan dari kepalanya. Kalau nggak kepalanya berantem terus isinya gitu ya. Nah, dan untuk keluarga sip nih yang pengen kirim-kirim pertanyaan ataupun kirim-kirim tanggapan atau apalah gitu ya, bisa banget dengan mengirimkan pesannya di WhatsApp kita di 08, maaf sebentar Vika kurang hafal ya. Contekan dulu. Di maaf. Di 08 12 22010159 atau bisa juga untuk mengirimkan pertanyaan via DM ataupun dengan komentar di feed terbaru kita di Instagram @sipfm. Nah, keluarga sip, nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi ngobrolin tentang Let's Good Talk ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita udah di segmen kedua dari program Beranda Perempuan edisi kali ini, yaitu Senin 29 Juli 2024. Dan kita masih ngobrolin tentang Let's Good Talk ya. Dan Vika mau ingetin dulu nih untuk keluarga Sip yang pingin bertanya-tanya gitu ya, mungkin ada pertanyaan gitu tentang Let's Good Talk ini atau berbicara yang baik lah tentunya. Nah, bisa banget untuk kirimin pertanyaannya via WhatsApp di Radio Sip FM di 08 12 22 0101 59 atau bisa banget dengan mengirimkan pertanyaan baik itu komen ataupun DM langsung ke Instagram Sip FM Padang. Dan keluarga Sip, tadi kita udah ngobrolin tentang berbicara yang baik itu ternyata dimulai dari diri sendiri gitu ya. Dimulai dari kita ngobrol dengan diri sendiri alias self talk ya. Jadi jangan lagi ini dianggap kayak orang sedeng gitu. Orang yang aneh gitu, kayak orang mungkin ODGJ, jangan ya. Jangan sampai dipertanyakan kewarasan seorang itu, karena itu merupakan bentuk dari menjaga kewarasan ya Kak ya. Nah, tadi kita udah ngobrolin itu. Lanjut nih Kak, kita tadi juga bilang kalau ini berkaitan dengan perempuan gitu ya Kak ya? Iya. Ya kita landasin dulu sebelum dibilang ini gejala-gejala orang ODGJ. Ya, self love yang kita maksud ya berarti dialog kita dengan diri kita dalam kondisi sadar. Okay. Dan jadi kita good talk dengan diri kita sendiri terlebih dahulu gitu kan, dengan semua yang kita punya dalam pikiran kita, itu yang kita lagi bahas sekarang. Jadi self talk atau self talknya itu bicara dengan diri atau berbicara dengan baik dengan diri kita. Jadi self talk itu bisa dua hal sih sebenarnya. Kayak mata uang kan ada dua sisi gitu kan. Jadi ada yang positif dan ada negatif gitu kan. Dan mungkin kita bisa balikin ke diri kita sendiri. Kita sering itu ngasih asupan yang mana, atau kita sering ngobrol yang bahasannya yang kemana arahnya dengan diri kita, apa sering yang positif kah atau yang sering yang negatif kah gitu. Karena kalau itu pembicaraannya seringnya negatif, tentu efeknya nanti kalau orang lain juga bakal negatif gitu ya. Karena apa yang kita keluarkan gitu. Iya, betul. Satu sih kalau kita sering negatif ya kita ngasih asupan negatif, itu kita membentuk pribadi kita juga jadi pribadi yang seperti itu gitu kan. Nah, kalau kita isinya yang positif gitu kan, jadi kita pun menjadikan pribadi kita pribadi yang lebih menyenangkan dengan kata-kata yang positif, karena automatically gitu kan kita terbiasa ngomong yang positif gitu kan, ke orang lain kita juga bakal melakukan hal yang sama. Iya, tentunya karena ada yang karena good input tentu bakalan good output juga gitu. Kalau bad output
nggak mungkin bakalan jadi good output deh kayaknya. Dan aku merasa bahwa self talk ini cocok banget untuk solusi bagi milenial yang pengen merubah habit dia gitu kan. Apalagi ketika kita bicara kemarin soal dream vision atau dream board itu, ketika kita bikin sesuatu tentang masa depan itu gitu kan. Self talk itu satu hal yang luar biasanya jadi kebiasaan yang baik gitu kan. Kenapa aku bilang jadi kebiasaan yang baik gitu kan? Coba lihat perkembangan real dan cerita yang ada di story IG sekarang itu bentuk self talk apa tidak? Iya, karena itu sebenarnya ngomong sendiri ya. Bedanya ini pakai kamera gitu. Tapi dia tetap melakukan itu kan, komunikasi kan, dan maksudnya dia mencoba menyampaikan sesuatu, kemudian menyampaikan pikiran dia, terus dia memberikan, bukan juga ada yang dia memberikan pertanyaan, kemudian dia memberikan tanggapan dengan itu gitu kan. Tapi satu hal ketika impact yang maksudnya output yang dia berikan itu positif, orang lain juga menerimanya dengan positif. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita makin milih satu hal yang positif ketika kita dengerin orang ya, misalnya dia membiasakan self talk, kemudian dia lakukan sebagai seorang anak-anak digital yang sekarang suka melakukannya itu via reel lah, atau via story IG lah, atau live seperti itu gitu kan. Kita juga akan menikmati dia kan dengan kata-kata positif dia. Iya. Itu dia. Oke, jadi self talk yang positif itu nggak cuman bermanfaat untuk diri kita sendiri, salah satunya juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti apalagi kalau direkam gitu. Itu kan dunia anak-anak sekarang kan yang seperti itu kan, gitu kan. Jangankan untuk jadi konten yang emang jadi YouTubers atau jadi vlogger atau jadi apa, kita maksudnya dalam sehari-hari sendiri juga melakukan hal itu untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain atas diri kita sendiri kan. Ya. Dan ya itu salah satu bentuk self talk juga. Makanya lebih baik, makanya ketika kita sehari-hari membiasakan itu, biasakan untuk jadi positif atau self talknya yang positif. Oke. Jadi dilatih terus yang seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya kita membentuk kepribadian kita. Sama seperti yang bilang tadi soal imunitas tadi gitu kan. Masa latihan dan masa perang itu akan beda waktunya. Dan self talk itu kita bisa anggap sebagai latihan gitu kan. Dan ketika perangnya itu ya tadi, ketika kita ngerekam diri kita di status atau IG ataupun story dan lain-lainnya, itulah masanya. Tapi ketika yang kita keluarkan adalah satu hal yang positif, maka kita akan beri efek yang baik kepada orang lain, dan itu sesuai sama diri kita sebagai seorang muslim yang diri kita itu adalah pribadi yang bermanfaat. Maksudnya yang diharapkan Rasulullah itu muslim itu adalah pribadi yang bermanfaat. Oke. Jadi kita melakukan ya seperti tadi ya, kayak memang bermanfaat banget sebenarnya gitu ya. Jangan sampai diremehkan juga gitu ya. Dan juga gini, kita kan semenjak pandemi kadang agak sedikit kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung kan ya. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membiasakan habit berkomunikasi itu adalah dengan cara self talk itu tadi. Jadi mulai melakukan self talk, positif self talk atau good talk dengan diri sendiri itu ya, itu satu hal yang membantu kita untuk memulai membentuk lagi komunikasi kita secara langsung dengan orang lain. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak tahu caranya yang seperti apa. Itu dia. Dan aku pernah baca juga ada beberapa level dalam self talk itu. Karena kan nggak semua orang langsung jadi positif kan ketika dia lakukan self talk kan. Dan kita biasanya sih, kalau aku sendiri juga mengakui bahwa rasa inferior itu suatu hal yang mudah untuk menguasai diri, apalagi ketika lagi down-downnya gitu kan. Jadi semakin mudah untuk enggak deh, atau nggak bisa deh. Kan kemarin udah gagal, terus ini kemarin udah coba, kayaknya itu terlalu dekat deh waktunya, rasanya nggak mungkin ya. Hal yang seperti itu satu hal yang sering membuat kita menarik diri kita lagi ke zona nyaman dan memundurkan langkah lagi untuk tidak maju gitu. Gitu. Padahal ketika kita bicara soal dream vision itu, kita berharap kita menjadi pribadi yang melangkah ke depan, walaupun cuma satu langkah atau 1% dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya. Satu itu yang levelnya itu dari self talk itu adalah menerima negatif statement dari diri kita. Maksudnya kita ya omongin aja semua hal yang negatif tentang diri kita, gitu kan. Kita diskusi aja dengan diri kita, itu hal yang negatif ya sih nggak bisa disebut aja semua gitu kan. Nah, itu satu, itu levelnya. Yang kedua itu ketika kita sudah kenal dengan hal-hal negatif dengan diri kita gitu kan, kita mulai bisa punya kesadaran
kita naikin levelnya, kita punya kesadaran nih, kayaknya aku nggak bisa kayak gini terus deh gitu kan. Masa sih aku udah segini nggak juga, misalnya kalau kayak baca Quran ya gitu kan, di umur udah segini masa nggak bisa juga baca Qurannya, tajwidnya kenapa masih lari-lari juga gitu kan. Itu anak-anak yang cerdas Quran gitu kan, umur sekian sudah hafal Al-Quran, aku udah umur berapa ya gitu. Oke, jadi kayak yang pertama itu kita data dulu nih Iya. semua yang kurang-kurang ya Kak ya. Kita data dulu. Terus Habis- sebenarnya ya anggap aja kita lagi curhat dengan seseorang, dan kita curhat dengan diri kita sendiri kan, kita kumpulkan semua yang negatif dulu dari diri Habis itu kita. kita baru mulai nilai gitu. Ya mulai dari situ kita bangun rasa nih, aku nggak bisa nih kayak gini terus nih gitu. Nah kita masa dengan usia kita udah segini, kita masih di level ini, sadar dulu. Nanti yang ketiga baru kita mulai memutuskan sesuatu yang bakal kita rubah. Oke, baru mulai bergerak gitu ya. Nah, pertama kita kenal dulu nih semua yang negatif yang kita punya. Habis itu kita mencoba untuk ini nggak bisa nih kayak gini nih. Itu kita naik level 2 tuh. Terus naik ke level 3 itu kita mulai mikir, mulai bikin sebuah keputusan. Oh, aku masih gini nih. Gitu kan, kayak hafal Quran. Oh, aku nggak bisa nih. Aku masih kenapa sih aku sulit hafal Quran gitu kan. Kayaknya karena aku nggak punya teman. Oke, kita cari komunitas. Nggak mau komunitasnya langsung, ya udah cari komunitasnya di online. Seperti itu. Itu dia, itu decision, jadi udah terjadi. Kemudian berarti kalau udah ada decision, dia sudah bakal melakukan sebuah tindakan kan. Sebuah tindakan, kemudian dia bergabung, misalnya kayak hafal Quran tadi, dia bergabung dengan kelompok, satu grup komunitas yang mungkin dia bertemu langsung ataupun tidak gitu kan. Kemudian di sana dia mulai, dia menemukan dia bisa. Oke. Nah, ternyata bisa nih gitu ya, hafal segini gitu kan. Terus habis itu baru nanti yang kayak aku bilang, dream visionnya itu bakal lebih terasa nyata gitu kan. Akhirnya masuk ke level 5. Oh, ternyata nanti aku yakin nih bakal maksudnya satu ya, sebagai seorang muslim kita yakin bahwa Allah bakal memudahkan kita lagi untuk melanjutkan ke dream vision yang kita mau. Oke, berarti ada 5 tingkatan ya Kak ya? Yang pertama itu berarti di data dulu ya, data dulu semua melakukan yang inventaris keburukan gitu ya. Lalu habis diinventaris, di list semuanya, diinventaris semuanya, langsung di recycle ya. Gak juga sih. Diperbaiki. Oh iya, maksudnya itu jadi pijakan untuk ngeloncat gitu kan. Oke. Kan nggak mau kan, kalau teorinya orang Minang kan taimpi, pantang taimpi. Apa namanya, tak kurang enggak? Takura nak di luar, taimpi nak di atas. Itu dia. Jadi kalau kita kumpulkan semua yang negatif tadi itu, kita bakal ada keinginan untuk keluar dari semua itu. Itu baru kita masuk ke level kedua. Oke, jadi udah terkumpul semua yang jelek-jelek, kita pindah ke yang 2, yaitu bangkit dari kubur, bukan ya? Tapi bangkit dari keterpurukan tadi gitu ya. Oke, lalu kita lanjut ke buat keputusan. Nah nanti setelah bikin keputusan, lalu bergerak atau acting langsung gitu ya. Udah kita putusin, kita lakuin. Oke, lalu baru terakhir bakalan kebentuk perasaan-perasaan positif seperti keyakinan itu ya. Karena ketika kita udah melakukan itu, biasanya kita udah menemukan keberhasilan kecil gitu kan. Dan keberhasilan kecil itu misal mirip sama ketika melihat kita di pedesaan, gelap, gak ada lampu, terus nampak kunang-kunang aja. Asik ya. Atau lagi mati lampu, terus hidup lilin gitu ya. Iya, seperti itu. Maksudnya kita sudah melihat secercah harapan bahwa kita ternyata mampu. Dan yang terakhir itu di level kelima adalah sebagai, kalau ini kita dekatin ya sebagai diri kita sebagai seorang muslim, bahwa ada Allah yang akan selalu merangkum, bahwa menjadikan semua itu jadi ketika kita itu menjadikan itu sebagai bagian dari dream vision kita, bahwa Allah pasti akan merangkul kita dan memudahkan itu. Oke. Jadi ada 5 level nih ya Kak ya. Jadi itu nih keluarga bisa banget kita praktekkan di rumah. Nah next nih Kak, sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang bicara yang positif atau good talk ini, kita ngobrol positif tadi kan berarti ada tahap-tahapannya. Dan gimana kalau misalnya seseorang itu cuman stuck sampai 1, 2 Gimana
Mana kalau bakal jadi habis kekumpul semua yang negatif, kemudian berniat lagi, tapi ternyata tidak membuat keputusan. Ya, Mhm. itu balik ke diri pribadi sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya seseorang memang benar-benar berniat dan ketika dia melihat maksudnya ada Mhm. celah yang bisa dia lakukan, maka dia punya kesempatan untuk itu. Oke. Tapi ini balik ke diri kita masing-masing, benar. Kalau semua level itu balik ke kita. Kita emang benar-benar berniat apa tidak gitu kan. Kalau kita benar-benar berniat, satu langkah kecil aja yang bisa kita lakukan dan kita temukan sedikit keberhasilan saja, itu sudah menjadi kekuatan untuk kita Oke. gitu. Oke. Dan itu memang benar sih. Ini kan self talk ya. Ketika kita self talk, maka ya makanya aku bilang, usahakan kalimat-kalimat yang atau diskusi yang kita lakukan dengan diri kita, good talk kita dengan diri kita itu adalah good talk yang positif gitu kan. Maka akhirnya ketika kita nanti stuck di level kedua gitu kan, kita masih bisa mensupport diri kita lagi untuk terus berjalan. Tapi kalau seandainya di level 2 kita penuhi lagi dengan negatif talk itu ya, makanya mungkin seperti yang dibilang sama Vika, maka kita bakal stuck di sana. Oke, jadi seperti ini hadis bukan sih Kak? Yang mana? Innama a'malu binniyat. Ya, hadis pertama Arba'in. Iya. Nah, jadi memang betul kata hadis ya. Ya udah, ya bener lah kata Nabi Muhammad juga. Memang betul ya, karena semua itu dimulai dari niat. Kalau niatnya udah kuat, pasti insya Allah jalannya bakalan lancar-lancar ya Kak ya. Enggak juga sih lancar. Enggak, kayak kita sepakat minggu kemarin kita enggak milih jalan yang lancar. Kita milih jalan yang berliku tapi cepat sampai tujuan. Ya walaupun berliku tapi lancar gitu. Oke. Nah, tadi kan udah Akak sebutin juga nih sedikit-sedikit tentang manfaat dari good talk ini. Misalnya tadi adalah kalau perempuan nih nggak terlalu stres gitu ya, karena mengurangi stres karena kebanyakan pemikiran kata-kata yang ada di kepala perempuan itu bisa bikin stres juga ya Kak ya. Ya, tipenya aku nggak ingat ini dari siapa ya, tapi ada ustadz yang bilang kalau gaya kita kita sebagai perempuan itu sesuatu yang diurai. Kalau aku bicara soal TIK ya, kadang teorinya di sana itu dekomposisi. Jadi sesuatu itu dipilah menjadi hal-hal yang kecil. Makanya self talk itu jadi sesuatu yang membantu perempuan mengurangi stresnya. Kenapa? Karena dia mengurai semuanya keluar, dia ngomong, walaupun dia ngomong ke diri dia sendiri di depan kaca kah atau nggak depan kaca kah, pokoknya intinya mereka seperti mengobrol dengan diri sendiri gitu kan. Dan itu sesuatu yang dilakukan untuk mengurai masalah yang statement yang atau pikiran-pikiran yang ada dalam kepalanya gitu kan. Dan sering kita dengarkan kalau perempuan itu sebenarnya bukan butuh solusi, butuhnya dengerin aja. Dan kita mencoba memanfaatkan self talk ini sebagai salah satu cara bagi kita untuk meluapkan hal yang seperti itu gitu kan. Jadi kita nggak harus mencari orang lain, kita tetap butuh orang lain, benar, kita butuh orang lain, tapi nggak selamanya ada waktu untuk kita bakal berbicara panjang dengan seseorang yang mungkin dekat dengan kita atau tidak gitu kan. Tapi ada waktu, dan kan mungkin juga menahan diri sampai ketemu dengan pasangan misalnya, atau ketemu dengan saudara yang dekat misalnya gitu kan, atau dengan bestie ya. Atau ketemu dengan bestie, atau ketemu dengan misalnya kalau sama orang tuanya gitu kan, karena kan kita punya timing atau schedule yang mungkin berbeda. Jadi di saat kita butuh sesuatu untuk diungkapkan gitu kan ya, maka jadikan self talk ini sebagai sebuah cara. Jadi bukan dianggap sebagai sesuatu yang aneh lagi di sekitar kita, tapi itu sebagai sebuah terapi yang kita lakukan dari kita untuk mengurangi stres tadi. Oke. Terus nih Kak, selain mengurangi stres, makanya tadi kita bicara good talk ya kan. Let's good talk to yourself gitu kan. Jadi if you give a positive statement, maksudnya ketika kita berbicara, berdiskusi secara positif dengan diri kita, menggunakan kata-kata yang positif, sering kita support motivasi diri kita gitu kan. Dan itu satu hal yang buat diri kita makin percaya diri gitu kan. Tapi kan lagi sebagai seorang muslim kan, kalau kita tadi kan udah ngasih level 1, 2 sampai 5 gitu kan. Dan level kelima itu adalah sebagai seorang muslim yang paling buat kita bertahan itu adalah iman kepada siapa, pada Allah dan pada Rasulnya gitu kan. Dan ketika kita yakin bahwa semua yang kita lihat itu Allah bakal jadi pelindungnya, yang bakal jadi penuntunnya, yang bakal memberikan semua rizkinya gitu kan. Dan di saat itulah kita makin positif untuk semakin memberikan kata-kata yang positif ke diri kita. Aku pernah nyobain kayak gini, maksudnya
pengalaman pribadi aja. Asik. Gak sih semuanya. Kayaknya banyak orang yang merasakan hal yang sama seperti itu. Karena dulu juga penasaran kan ketika orang berkata seperti itu, kayaknya aku juga pengen gitu. Maksudnya ketika kita lagi self talk nih, Ya. kita maksudnya katanya kan kalau mau apa-apa paling yang kayak Ustadz bilang kan, sampai garam yang paling kecil juga dimintanya sama Allah gitu kan. Nah, terus ya pengen nyobain juga hal yang seperti itu terjadi ke diri sendiri gitu kan. Dan pernah lagi ada masalah, kemudian mintanya yang seperti itu sama Allah, ini gimana ini, maksudnya aku bakal berhenti apa tidak gitu kan. Dan kadang berpikir terus cara Allah ngasih taunya kayak apa ya, bilang kan. Terus nggak tiba-tiba kan, sekarang kan kita kebiasaan nih scrolling gitu kan, terus tiba-tiba di grup ada sebuah postingan itu seperti sebuah jawaban dari pertanyaan yang tadi, ya Allah ini jawabannya kah. Dan hal yang seperti itu ya lebih sifatnya memang personal sih, tapi ketika kita yang mengajukan dan kita di kemudian Allah temukan dengan cara yang ya Allah pilih sendiri, itulah akan mengena ke diri kita gitu kan. Dan itu yang kita mungkin level yang kelima itu yang seperti itu. Ketika self talk itu kita punya yakin bahwa afirmasi dari universe, maksudnya dari Allah sendiri, akan membuat kita terus tetap berada dalam positif statement untuk bisa positif self talk dengan diri sendiri. Oke, jadi dengan adanya self talk ini kita bisa meyakini, maksudnya kita jadi bergantung memang cuman sama Allah gitu ya, dan kita percaya bahwa setiap apapun yang kita harapkan emang cuman kepada Allah, itu pasti dapat jawabannya. Ya kalau orang dulu bilang kan kayaknya gimana sih caranya orang itu mengadu ke Allah, jawabannya dapat dari mana gitu kan. Tapi sekarang kita buktikan bahwa jangankan orang mengadu sama Allah, self talk sendiri dengan diri dia bisa memberikan satu hal yang bisa mengurangi stres dan memberikan dia percaya diri. Apalagi ketika self talknya itu adalah dia jadikan Allah sebagai subjek untuk berbicara. Iya, oke. Jadi ini udah another level lagi ya kayaknya. Yang awalnya cuman ngobrol sama diri sendiri, lanjut ngobrol sama yang penguasa gitu. Oke. Nah, terus ada manfaat lain Kak? Manfaat lainnya ya, ketika kita sudah terbiasa untuk bicara positif ya, selain dari tadi mengurangi stres, kita juga mulai percaya diri. Maksudnya rasa percaya diri kita itu bisa kita jaga, bukan hanya memberi kepercayaan diri, tapi kita menjaga kepercayaan diri kita itu karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif. Dan ketika kita sudah bicara dan terbiasa self talk, berarti kita sudah terbiasa nih menanggapi sesuatu dengan positif. Biasanya menanggapi dengan diri sendiri. Jadi ketika kita bertemu dengan orang secara langsung, kita sudah bisa berbicara dengan baik. Nah, maka dengan hal yang seperti itu, komunikasi kita dengan orang lain, dengan teman, dengan bestie, dengan keluarga, dengan pasangan, itu akan terbiasa dengan kata-kata yang baik. Oke, jadi ini seperti latihan gitu ya Kak ya. Oke, berarti ada 3 manfaat tadi ya. Yang pertama itu adalah mengurangi stres, terus juga membuat kita punya kebiasaan yang positif, pikiran yang positif, dan juga percaya diri, kita kasih kita percaya diri dan menjaga kita untuk tetap percaya diri. Dan terakhir itu adalah membuat kita menjadi lebih sehat ya Kak. Dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Nah, ini kita udah tahu manfaatnya nih Kak. Gimana sih caranya biar kita bisa gitu? Caranya sama seperti level yang tadi. Kita harus kumpulkan dulu semua negatif yang kita punya. Habis kita kumpulkan negatif yang kita punya, ya berarti kita harus luangkan waktu kita dulu untuk ini, untuk punya kesempatan untuk bicara dengan diri kita. Karena kan orang sebagian baru percaya ya kalau ngomong sendiri itu kayaknya nggak ada gunanya. Tapi ini perlu review bagi kita. Ketika kita dengarkan diri kita bicara, kemudian kita bisa ngerasain ini yang kita sampaikan ini mengenakan apa enggak sih gitu. Dan itu membuat kita bisa berpikir lagi gitu kan, ternyata kata-kata ini nggak bagus nih, kata-kata ini nggak enak nih. Akhirnya kita bisa mengolah dulu kata-kata itu dan mengumpulkan perbendaharaan kata yang baik gitu kan. Aku pernah ikut satu kajian ilmu juga. Dia bilang gitu kan, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, gitu kan, kita komunikasi dengan orang lain itu kadang kata-katanya itu menyakitkan kita. Nah, terus kita udah sebelum kita mencoba untuk tenang, kita malah lebih duluan marah gitu, maksudnya dengan kata-katanya. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa jadi peredam kita untuk bisa memahami kenapa dia bisa berkata seperti itu, barangkali karena perbendaharaan katanya yang kurang. Dan self talk itu gitu kan, dengan kita lakukan self talk, kita akan berusaha untuk melakukan pembendaharaan kata yang lebih banyak lagi. Oke, jadi kita menambah
perbendaharaan kata kita sebenarnya juga. Latihan ya. sih yang banyakin. Kita ketemukan dulu yang negatif kita dan kita perbanyak latihan untuk ngobrol. Oke, jadi itu nih keluarga sip ya, cara biar kita bisa ngobrol dengan diri kita sendiri. Jadi lebih satunya. akrab juga ya dengan diri kita sendiri. Jadi ketika orang lain masih bertanya-tanya tentang kita nggak perlu juga bertanya-tanya tentang diri kita ya. Nggak perlu bingung juga. Nggak perlu sampai bingung-bingung juga gitu. Karena ada nih Kak kondisi di mana Vika pernah melihat ketika seseorang dipertanyakan tentang dirinya. Nah, awalnya dia yang baik-baik saja menjadi bingung gitu loh. Aku sebenarnya iya sih ya, aku nggak tahu ya gitu. Ya sih, orang jadi sering, bingung ya. Kalau ketemu aku biasanya juga sering gitu bilangnya gitu kan, kamu psikologi kan ya? Iya, bilang kan, coba tebak dong aku orangnya kayak apa gitu. Lah, yang lama make diri siapa ya? Iya sih, kalau aku bilang kalau untuk orang-orang maksudnya dengan latar belakang psikologi kita nggak akan bisa jawab seperti paranormal. Yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan tes psikologi, misalnya kita bantu mereka, observasi mereka, lakukan tes, kemudian dari situ kita konfirmasi kembali ke diri mereka. Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan alat psikologinya. Nah, kalau kita sudah terbiasa diskusi dengan diri kita sendiri gitu kan, kita bakal mudah kenal nih aku yang seperti ini. Jadi kalau orang bertanya kamu orangnya kayak gimana sih ya, jadi kita tahu jawabnya nggak orangnya baik-baik aja. Aku fine aja kok. Orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Jangan itu lagi. Oke, berarti itu tadi ya Kak ya. Ketika kita sering self talk dengan diri kita sendiri, tentu kita bisa membangun komunikasi yang baik juga, punya good talk dengan orang lain juga, dan juga kita juga lebih akrab dengan diri kita. Jadi ketika ditanya sama orang lain kita nggak kebingungan ya. Iya dong. Oke. Nah keluarga sip, itu dia tadi ya obrolan kita di Beranda Perempuan edisi kali ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang berdamai dengan diri sendiri, tentu salah satunya dengan Good Talk ini. Dan untuk keluarga sip nih yang ketinggalan pembicaraan kita dari tadi, bisa banget untuk dicek di YouTube kita nanti Kak, di Sip Media. Jangan lupa untuk dicek, di like, komen, dan juga di subscribe. Nah untuk keluarga sip yang pengen ikutin aktivitas Radio Sip FM, bisa banget dengan follow Instagram dan juga TikTok kita Sip FM, dan juga Salimah Kota Padang ya Kak ya. Karena Salimah Kota Padang juga punya beragam kegiatan yang bagus-bagus banget untuk kita ikuti, dan quotes-quotesnya mantep banget ya. Alhamdulillah. Oke deh keluarga sip, segitu dulu, nggak kerasa soalnya udah hampir 1 jam nih kebersamaan kita ngobrol-ngobrol tentang Let's Go Talk ini. Dan kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.